dapat. Ini peti mati yang kuangkat ke 103 tahun ini. Paling berat 190 kilo. Paling jauh jalan 5 kilo. Orang hidup merasa ini sial, jadi nggak ada yang mau. Tapi aku nggak peduli. Adik perempuanku di rumah sakit butuh uang ini untuk hidup. Keponakanku yang berumur 5 tahun nunggu aku masak di rumah. Nggak punya orang tua, nggak punya istri. Cuma aku yang nanggung keluarga ini. Nah, hujan lebat begini, cuma kamu yang berani datang. Nenek, jangan berlutut. Jangan berlumpur sejauh ini. Kamu gendong peti matinya tanpa istirahat sama sekali. Suamiku bisa pergi dengan tenang. Ambillah 3 juta rupiah. Ini uang lelah dari nenek. 103. Ini yang terakhir. Sudah setahun, saatnya pulang ambil uang. Kakak ipar sudah janji, keuntungannya dibagi rata. Omset setahun lebih dari 2 miliar. Aku pasti dapat setidaknya 1 miliar. Biaya operasi adikku Dewi, 500 juta. Pasti cukup. Rizky, terima kasih kerja kerasnya. 32 juta. Ini komisi kamu tahun ini. Silahkan dihitung. Kakak ipar, kakak bilang 32 juta. Omset setahun itu lebih dari 2 miliar. Dan kakak cuma kasih 32 juta. Dulu pas kakak ngajak aku kerja bareng, kakak sendiri yang bilang keuntungannya bakal dibagi rata. Berapapun hasilnya, kita bagi 2. Kakak bilang sebagai perempuan sendirian, gak sanggup urus toko sambil jaga Nina. Makanya minta aku bantu. Kakak Ipa, dengar apa yang aku bilang. Setahun lalu, apa yang kakak bilang? Kakak pasti tahu sendiri. Rizky, kakakmu sudah tiada. Toko ini tak boleh tutup. Aku hanya seorang wanita. Tak sanggup bertahan kalau cuma sama Nina. Bantulah kakak ipar. Kita kelola bersama. Keuntungannya kita bagi 2. Separuh untukmu, separuh untukku. Nina juga keponakanmu. Mari kita besarkan dia sama-sama. Setahun ini 103 pemakaman. Tanggal berapa? Keluarga mana? Berapa banyak uang yang diterima? Aku satu persatu semuanya ku catat di sini. Setahun pemasukannya 2,1 miliar. Setelah dipotong modal, untung bersih minimal 1 miliar. Dulu kakak bilang bagi 2. Aku seharusnya dapat 500 juta. Rizky, perhitunganmu itu salah. Sewa tempat setahun 80 juta, air dan listrik 20 juta, pajak 60 juta. Belum lagi kerugian, penyusutan kendaraan, pemeliharaan pelanggan. Mana yang tidak pakai uang? Untung bersihnya 640 juta. Ini angka pasti yang sudah masuk pembukuan. Sedangkan kamu, statusmu adalah tenaga penjual. Standar komisi industri ini 5%. 5% dari 640 juta adalah 32 juta. Aku tidak mengurangi sedikit pun hakmu. Tenaga penjual. Sejak kapan aku jadi tenaga penjual? Dulu kakak bilang, kita bermitra. Bermitra? Apa kamu keluar modal? Toko ini peninggalan abangmu. Modalnya aku yang tanggung. Pelanggan ini koneksi abangmu. Kamu cuma keluar tenaga. Masih berani minta bagi rata? Selama setahun ini, aku memikul 103 peti mati. Hujan badai aku yang mikul. Jalan longsor aku yang lewati. Di Bukit Pinus hitam minus 15 derajat, aku yang angkat ke atas. Mana yang tidak aku pertaruhkan dengan nyawa? Itu kan maumu sendiri. Kapan aku pernah menyuruhmu memikul peti mati? Itu kerjaan yang kamu cari sendiri. Dengan bisnis rumah duka sejahtera. Apa hubungannya? Antau dari 103 keluarga. Sudah aku catat semua. Nenek Lestari, 3 juta. Keluarga Santoso, 5 juta. Keluarga Wijaya, 8 juta. Pemakaman Bos Wira bulan lalu, nasi 20 juta. Totalnya 280 juta. Setiap uangnya, saat ku serahkan ke tanganmu, kamu sendiri yang terima. Di mana yang 280 juta itu? Angpau. Angpau itu tanda terima kasih orang pada rumah duka sejahtera. Rumah duka sejahtera itu nama yang dibangun abangmu dari nol. Kamu cuma numpang nama abangmu. Orang ngasih angpau buat rumah duka sejahtera. Bukan buatmu, Rizky Pratama. Bro Rizky, kamu itu cuma kerja di rumah duka sejahtera jadi pemikul peti mati. Kok bisa-bisanya anggap dirimu sebagai rekan bisnis? Aku lagi ngomong sama kakak iparku. Kau tak usah ikut campur. Oke. Anggap saja aku tak bicara. Kakak ipar, tambahin sedikit lagi. Selama setahun ini, pekerjaan mana yang tidak ku kerjakan? 8 dari 10 kali, aku yang tanggung semuanya sendiri. Kalau ngantuk berat, ku siram kepala pakai air dingin. Mobil rongsokan itu mogok 3 kali di jalan. Setiap kali selalu aku yang perbaiki di kolong mobil. Kuku, mamu apa sih? Sudah aku bilang, 32 juta. Nggak lebih sepeser pun. Kalau nggak terima, tanya saja keluar. Pekerja pemakaman mana yang dapat 30 juta setahun? Masih merasa kurang? Kau mau apa? Mau main tangan? Kakak ipar, aku nggak akan berdebat lagi sama kamu. Nggak usah mikirin komisi atau angpau. Aku udah nggak butuh itu semua. Pinjemin aku 500 juta. Sungsung tulang Dewi udah cocok. Dokter bilang kalau nggak segera operasi, kecocokannya bakal hilang. Nanti nggak ada kesempatan lagi buat operasi. 500 juta, kamu pinjemin aku. Aku bakal tulis surat utang tiap bulan potong dari gajiku. Kakak ipar, kamu yang lihat Dewi tumbuh besar. Dia manggil kamu kakak ipar selama belasan tahun. Tolong bantu dia. Aku mohon padamu. 200 juta. Setahun cuma dapat 32 juta. Gimana balikinnya? Mampu kamu? Aku bayar seumur hidup. Bakal aku cicil. Kakak ipar, tolong selamatkan dia. Kamu pikir kamu pantas? Ambil uangnya dan pergi sana. Kalau kelamaan, nggak aku kasih.
Oh iya, besok lusa di keluarga Santoso tua. Jangan sampai telat. Kamu kerjain dia kayak gitu. Kalau dia lepas tangan dan berhenti kerja gimana? Dia nggak akan berani. Adiknya lagi terbaring di rumah sakit, butuh uang buat pengobatan. Keponakannya baru 5 tahun, dan aku nggak mau ngurusin. Dia sendirian yang nopang keluarga. Mau pergi kemana dia? Kalau dia berani ngelawan, 32 juta itu juga nggak bakal dia dapat. Terus Nina gimana? Kamu nggak ngurusin? Ngapain diurusin? Aku ini cuma perempuan. Masa harus ngurus adiknya? Dan ngasuh anak juga? Enak aja. Nina itu keponakannya. Dia itu pamannya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kamu gampang banget ya mikirnya. Aku ikut kamu kan karena pengen hidup enak. Urusan keluarga Pratama, aku udah muak ngurusinnya. Aman sudah pulang. Nina hari ini jadi anak baik kan? Iya, aku masak mie sendiri. Aku sisakan semangkuk untuk Bibi Dewi. Pintar masaknya. Mama di mana? Mama belum pulang. Mama bilang pergi ambil barang. Aku disuruh di rumah sendiri. Aku tunggu lama sekali. Dia belum pulang juga. Nina pasti lapar kan? Aman masakannya? Aku tidak lapar. Aku sudah makan 2 roti kukus. Itu sisa kemarin ya? Agak keras. Jadi aku rendam di air. Nanti kalau mama tidak ada, Nina telepon paman saja ya. Mengerti? Iya. Minum kuahnya dulu. Kak, mata kakak merah sekali. Pasti semalaman tidak tidur lagi. Tidur kok. Sempat tidur 2 jam di mobil. Kalau kakak bohong, kakak tidak berani menatap mataku. Kebiasaan dari kecil. Sudah dapat bagi hasil, kakak ipar kasih berapa? Cukuplah, Berapa? kan 10 juta. Sang 10 juta, omset setahun, lebih dari 2 miliar. Kakak sudah memanggul 103 peti mati, dan dia cuma kasih 32 juta. Kakak ipar bilang aku ini sales. Komisinya dihitung 5%. Terus, gimana dengan biaya operasiku? Butuh 500 juta. Biar aku yang cari jalan. Kamu nggak usah pikirin itu. Bang, jangan dipikirin lagi. Aku nggak usah operasi saja. Dewi! Sampai 2 juta sudah cukup buat kita hidup selama setahun. Aku cuma perlu minum obat. Aku masih bisa bertahan. Tutup mulutmu. Dewi, dengar baik-baik. Kamu nggak akan kemana-mana. Nina nggak boleh telantar. Kamu butuh biaya berobat. Kita bertiga di rumah ini. Nggak boleh ada yang kurang. Tapi kamu sendirian. Gimana kamu nanggung semuanya? Kakak ipar sekarang udah nggak ngurusin Nina. Tiap hari sama Sima itu di luar sana. Kamu masih harus biayain aku dan biayain Nina juga. Aku pasti sanggup. Paman, kok Paman belum tidur? Paman nggak ngantuk. Cepat balik ke kamar. Lantainya dingin. Paman, apa uang ini hasil dari memanggul peti mati? Iya. Apa penyakit Bibi Dewi bisa disembuhkan? Bisa. Syukurlah, Paman yang cari uang, aku yang rawat Bibi Dewi. Kita kerjasama. Bang, waktu abang pergi, abang bilang, tolong jaga Nina dan Dewi. Aku udah janji sama abang, tapi kakak ipar udah berubah. Dia ninggalin Nina buat aku urus. Dan dia sama pria lain di luar sana, jalani hidupnya sendiri. 32 juta rupiah, bahkan gak cukup buat beli obat Dewi selama sebulan. Aku gak bisa nunggu lagi. Nina baru 5 tahun, dia udah gak punya ayah. Ibunya juga udah gak mau sama dia. Dia gak boleh kehilangan aku lagi. Kakak nggak tidur semalaman. Cuma mau diam sebentar. Perusahaan layanan duka.
Proses pendaftaran, kakak mau buka usaha sendiri. Aku cuma lihat-lihat aja. Kakak nggak cuma lihat-lihat, kakak udah bikin daftarnya. Di belakang setiap poin ada tanda tanya. Artinya kakak lagi mikirin cara buat nyelesainnya. Dewi, aku udah ngitung-ngitung 92 juta buat bayar obatmu. Bulan ini 4,8 juta. Tiketnya Nina, uang sekolah semester depan 3,2 juta. Air, listrik, sewa 2,6 juta. Sisanya nggak sampai 22 juta. Kalau aku terus kerja sama kakak ipar, tahun depan dia tetap kasih 32 juta. Tahun depannya lagi juga 32 juta. Biaya operasimu 500 juta. Aku harus nabung selama 15 tahun. Jadi kakak mau pakai 32 juta ini buat buka usaha? Kutaruhkan semuanya. Kakak gila. 92 juta ini satu-satunya uang kita. Aku tahu. Kalau tahu kenapa masih? Dewi, di depan kakak ipar, aku berlutut mohon pinjam 500 juta. Dia lihat aku berlutut dan cuma bilang, emang kamu pantas? Berlutut pun aku nggak pantas, jadi aku akan berdiri tegak. Sekarang kakak ipar bahkan nggak ngurusin Nina. Tiap hari sama si Arman keluyuran di luar. Nina sendirian di rumah. Kalau lapar, cuma makan roti. Waktu aku pulang kemarin, mukanya penuh debu, kepangannya berantakan, dan nggak ada yang benerin. Gimana kalau kakak rugi? Kalau rugi, aku balik manggul peti lagi. Kakak manggoy buat siapa? Kakak buka usaha sendiri. Itu sama aja ngerebut bisnis kakak ipar. Dia nggak bakal biarin kakak gitu aja. Dia bakal mutus pasokan barang kakak, merusak nama kakak, dan ngancurin kakak habis-habisan. Itu lebih baik daripada berlutut. Aku nggak bisa lihat Nina sendirian kelaparan di rumah. Nggak bisa lihat kamu nunggu mati. Ya udah pergi aja. Udah aku bilang pergi aja. Biar aku yang jaga rumah. Aku yang masak. Obatnya aku irit-irit. Sehari 2 kali, jadi sekali aja. Bisa bertahan. Dewi. Aku bukan orang cacat. Cuma jaga anak dan masak mie aja bisa. Apa ini? Beasiswa waktu aku kuliah tahun pertama. Aku nggak pernah rela pakainya. 4,6 juta. Ambil ini. Biar genap. Paman Rizky, tunggu. Ini aku, ini Bibi Dewi, ini Paman Rizky. Kalau Bibi Dewi sudah sembuh, bisa ikut bantu di toko. Nina, Paman mau pergi urus sesuatu. Mungkin bakal sibuk beberapa hari. Kamu jaga Bibi Dewi di rumah ya. Makan dan pakai baju sendiri. Bisa kan? Bisa, aku kan sudah besar. Nanti kalau ibu pulang, kasih tahu ibu. Paman lagi pergi urus sesuatu. Ibu nggak bakal pulang. Nina, nggak peduli. Ibu pulang atau enggak. Paman bakal selalu ada. Kapan sih Paman pernah ingkar janji? Gak pernah. Nah, kan Paman mau pergi urus sesuatu. Kalau sudah beres, Paman bakal jemput kamu. Janji dari kelingking. Paman kan juga pernah bilang mau ajak aku ke taman hiburan. Janji. Jari kelingking diikat. 100 tahun, gak kok lah berubah. Hati-hati di jalan. Paman Rizky, cepat pulang ya. 32 juta tambah 4 juta 600. Ini semua hartaku. Begitu uang ini keluar, gak ada sepeser pun tersisa di rumah. Camilan buat Nina, obat untuk Dewi, sewa bulan depan, semuanya belum jelas. Tapi kalau aku gak ambil risiko ini, biaya operasi Dewi gak bakal pernah kekumpul. Nina juga bakal ikut aku hidup susah. Bang, lihat aku, tolong lindungi aku. Satu peti mati ukuran sedang, harga grosirnya 12 juta. Satu set baju jenazah, harga grosirnya 300 sampai 800 ribu. Kuci abu 400 ribu sampai 2 juta. Untuk stok barang paling dasar, setidaknya butuh 20 juta. Sisanya untuk sewa tempat dan urus izin. Belum lagi untuk modal putar, 36 juta. Dihemat kayak apapun, tetap nggak akan cukup. Loh, ini kan Rizky. Jauh-jauh datang ke pasar grosir. Mau ngapain? Malah jongkok di sini makan mie instan. Cuma lewat. Cuma lewat. Apa yang di tanganmu itu? Jangan-jangan mau pulakan buat buka toko sendiri ya? Singapura 2 juta bisa buat apaan? Beli 2 papan peti mati doang. Rizky, nggak usah aneh-aneh deh. Kamu itu cuma pemanggul peti mati. Mending balik aja kerja buat Rumah Duka Sejahtera. Besok keluarga Zain ada acara duka. Kamu ikut nggak? Aku nggak ikut. Ngomong apa barusan? Aku bilang, aku nggak ikut. Aku berhenti dari Rumah Duka Sejahtera. Rizky Pratama, kamu udah yakin kalau kamu berhenti kerja, pakai apa kamu ngidupin Nina? Pakai apa buat beli obat adikmu? Biar aku cari cara sendiri.
Mending kamu pikirin baik-baik. Keluar dari rumah duka sejahtera, kamu itu bukan apa-apa. Apa dia beneran mau buka sendiri? Mana berani dia? Bos, berapa total semuanya? Baju duka kelas menengah, 1 set 480.000, 10 set 4,8 juta. Barang kertas 120.000, 20 buah 2,4 juta. Mau Gucci abu yang mana? Yang paling murah. Model keramik termurah, 1.380.000, 5 1,9 juta. Dupa dan barang lainnya total sekitar 11 juta. Bisa ambil barang dulu baru bayar. Akhir bulan saya. Tidak bisa. Di sini semuanya bayar tunai di tempat. Kamu dari toko mana? Saya buka toko sendiri. Toko baru. Belum kah? Toko baru? Ada izin usaha? Sedang diurus. Kalau begitu, maaf ya, tanpa izin usaha, saya tidak bisa buat faktur. Lagi pula, toko baru tidak ada riwayat kredit, jadi tidak mungkin bisa utang. Sebaiknya kamu urus dulu semua izinnya, baru kesini lagi. Terima kasih. Halo, apa ini keluarga Dewi Pratama? Biaya pengobatan Dewi untuk bulan ini masih kurang 8,6 juta rupiah. Saya tahu. Saya bayar sebelum akhir bulan. Sisa 12,5 juta. Setelah bayar TK Nina, bayar air dan listrik, tidak tersisa sepeser pun. Tidak tersisa sepeser pun. Belum lagi uang makan. Semua jalan sudah buntu. Tapi aku tidak bisa mundur. Nina dan Dewi menungguku. Tidak bisa utang, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak ada aturan seperti itu. Kapan aku bisa punya toko seperti ini? Menyingkir, jangan berdiri di sini. Anak muda. Ya? Apakah margamu Pratama? Anda kenal saya? Apa kau yang bermarga Pratama? Kau kenal aku? 3 bulan lalu, di Lembah Santoso, di pemakaman Nenek Santoso, separuh jalan gunung longsor karena badai. Kau memanggul peti mati, merangkak melewati lereng berlumpur. Aku di barisan paling belakang dan melihatnya dengan sangat jelas. Kau pria berjas hitam yang berdiri paling belakang itu. Namaku Jaya. Rumah duka abadi itu milikku. Hari itu kau terpeleset, separuh badanmu menggantung di tebing. Petinya hampir jatuh, satu tanganmu mencengkram akar pohon di lumpur, tangan lainnya menahan dasar peti. Kukira kau akan melepaskannya demi nyawamu, nyatanya tidak. Kau sekuat tenaga menarik petinya kembali. Mereka sudah mengeluarkan uang. Aku tak bisa biarkan petinya jatuh. 30 tahun aku mengurus pemakaman. Aku sudah lihat yang takut mati, lihat yang serakah, lihat yang kerja asal-asalan. Tapi yang sepertimu, baru kau yang pertama. Katakan padaku, kamu ke pasar grosir hari ini, mau ngapain? Aku ingin buka jasa pemakaman sendiri. Kenapa tidak lanjut di rumah duka sejahtera? Kakak iparku yang buka rumah duka sejahtera. Aku kerja di sana setahun, angkat 103 peti mati. Janjinya bagi hasil rata, tapi akhirnya cuma dikasih 32 juta. Adikku kena leukemia, biaya operasinya 500 juta rupiah. Aku sampai berlutut pinjam uang, dia bilang aku tidak pantas. Aku juga punya keponakan umur 5 tahun, kakakku meninggal karena kecelakaan. Kakak iparku sudah tidak peduli anaknya, malah hidup sama laki-laki lain. Nina sendirian di rumah, kalau lapar cuma makan roti keras direndam air. Kamu punya uang berapa? 36 juta rupiah. 36 juta buat buka toko. Nggak cukup. Aku tahu nggak cukup, tapi aku nggak punya jalan lain.
Adikku nggak bisa nunggu. Liz, kamu tahu kenapa aku pilih industri ini? Karena ini adalah bidang tentang rasa hormat. Menghormati yang tiada, menghormati yang hidup. Saat kamu memanggul peti, aku melihat sikap itu. Di sini ada 20 juta, anggap sebagai DP. Aku ada kerjaan nih, Nenek Wijaya di desa Wijaya meninggal, tak ada pria dewasa di keluarganya. Butuh orang manggul peti ke bukit. Setelah selesai nanti, ongkos angkut dan jasa totalnya 30 juta. Cukup buat modal awal. Bang Jaya, gimana aku membalas budimu? Balas dengan kemampuanmu. Kerjakan tugasnya dengan baik. Itu sama saja membalasku. Bang Jaya, terima kasih. Nggak perlu berterima kasih. Yang kuinvestasikan bukan uang, tapi dirimu. Yang pergi beristirahat tenang. Ini kata-kata yang selalu abang ucapkan. Dia bilang di bisnis duka, yang paling penting adalah buat yang pergi merasa tenang, dan yang ditinggalkan merasa lega. Semangat. Paman Rizky paling hebat. Bang, aku pakai kata-katamu jadi nama tokonya. Tolong berkatilah. Rumah Duka Damai. Dia beneran buka tokonya. Jalan. Kemana? Balik ke rumah Duka Sejahtera. Apa rencanamu? Tutup jalannya. Pak Lestari, ini Melati Sari. Ada yang mau aku sampaikan. Baru-baru ini ada toko baru bernama Rumah Duka Damai. Mungkin bakal ambil barang darimu. Jangan jual padanya. Dia itu mantan pegawaiku. Curi daftar pelangganku dan buka toko sendiri. Kalau kamu tetap jual padanya, pesanan Rumah Duka Sejahtera ke depannya gak bakal kuberikan padamu lagi. Pak Zainal, ini Melati. Ada urusan. Bang Wira, ini Melati. Halo, halo. 5. Semua pemasok alat duka sekabupaten. Udah kamu telepon semua? Nggak ada yang kelewatan. Rumah Duka Sejahtera itu toko duka terbesar di kabupaten ini. Tiap tahun dari mereka, aku ambil barang 200 juta rupiah lebih. Mereka nggak bakal berani menyinggungku. Gimana kalau diambil dari luar kota? Luar kota? Ongkir bolak-baliknya. Ditambah dia nggak ada tempo kredit. Harus bayar tunai. Uangnya nggak bakal cukup buat 3 kali pengiriman. Aku memang mau bikin dia bangkrut perlahan. Bos Liu, pesananku yang kemarin, baju makam dan kertas sembahyang, bisa dikirim hari ini? Bose, maaf. Barang itu sudah kujual ke orang lain. Stok lagi susah. Coba cari di tempat lain saja. Bukannya kemarin sudah sepakat, aku sudah transfer DP-nya. DP-nya akan kukembalikan. Benar-benar minta maaf. Bukannya aku tidak mau berbisnis denganmu. Kamu juga tahu, Anfutang adalah pelangganku yang paling besar. Bos Zhao, ini He Zhiyuan dari Guiyantang yang sebelumnya kita bahas soal guci abu itu. Bos, saya begini. Kapasitas produksi kami sedang kurang. Pesananmu itu tidak bisa kami terima. Coba cari di tempat lain saja. Paman, aku udah pulang sekolah. Nina kok datang sendiri? Bibi Dewi mana? Bibi Dewi bilang kepalanya pusing, jadi suruh aku jalan sendiri. Taman kanak-kanaknya cuma beda 2 jalan dari sini. Aku tahu jalannya. Paman, lihat deh, hari ini aku dapat 1 bunga merah. Kata guru gambar aku paling bagus. Gambarnya bagus banget. Aku juga gambar buat Bibi Dewi. Kata Bibi mau ditempel di ranjangnya. Paman, kita pulang sekarang. Ayo pulang, Taman masakin buat kamu. Paman, besok tokomu ada yang datang nggak? Pasti ada. Paman harus semangat ya. Semangat.
Buka pintu. Ibu, Paman Rizky, di mana? Paman Rizky pergi ke toko. Toko? Toko jeleknya itu belum tutup juga. Kakak Ipar, ngapain kesini? Aku datang mau kasih tahu, kakakmu diam-diam buka toko sendiri buat rebut bisnis rumah duka sejahteraku. Kamu tahu? Aku tahu. Kamu tahu? Terus kamu biarin aja? Dewi, kamu kan orang berpendidikan. Coba hitung-hitungan sama kakak. Toko jeleknya itu nggak ada pemasok, nggak ada pelanggan. Sehari aja nggak ada yang datang. Dia pakai 30 juta buat buka toko. Nggak sampai 2 bulan juga bangkrut. Nanti siapa yang bayar obatmu? Siapa yang bayar SPP Nina? Kakak ini demi kebaikan dia. Kamu bujuk dia, Gi. Cepat tutup tokonya itu. Kembali kerja di rumah duka sejahtera. Aku bisa anggap nggak pernah terjadi apa-apa. Dan tetap kasih dia gaji. Dia kerja buatmu setahun, kamu bayar dia 32 juta. Dia sampai berlutut pinjam uang, kamu bilang dia nggak pantas. Kakak Ipar, kata-katamu sendiri, kamu lupa. Jangan nggak tahu diuntung ya. Aku ini lihat muka kakakmu, makanya aku kesini. Kalau dia ngotot mau rebut bisnisku, lingkaran bisnis duka di kabupaten ini cuma segini besarnya. Orang yang aku kenal 10 kali lipat lebih banyak darinya. Kalau aku mau dia nggak dapat pesanan, aku bisa bikin dia nggak dapat satu pun. Siapa yang gambar ini? Menarik juga. Itu punyaku. Gambar apaan sih ini? Apa yang kamu lakukan? Dia masih anak 5 tahun loh. Sudahlah, bilang ke Rizky Santoso, sebelum besok tutup rumah duka tenang dan kembali kerja. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar. Kamu. Ayo, pergi. Nina, kasih lihat gambarnya ke Bibi. Paman jahat, merusak gambarku. Ini aku gambar buat Paman Rizky. Gak apa-apa, nanti Bibi bantu rekatkan ya. Nina, ada apa? Paman Rizky, Paman jahat datang lagi. Gambarku untuk Paman diremas sama dia. Kakak Ipar kesini. Dia suruh kamu tutup toko dan kerja lagi di rumah duka sejahtera. Dia bilang kalau kamu nggak kembali, kamu nggak bakal dapat satupun orderan pemakaman. Dia datang bareng Arman. Arman meremas gambarnya Nina. Nina sampai nangis setengah jam. Dewi, kalian berdua pasti tersisa. Aku nggak apa-apa, tapi Nina ketakutan. Dia bilang paman jahat merebut barangnya, tapi dia nggak berani bersuara. Nina, lihat Paman Rizky. Kalau orang itu datang lagi, Nina nggak usah takut. Sembunyi saja di kamar dalam, lalu kunci pintunya. Telepon Paman Rizky, Paman pasti datang. Paman Rizky, pas Paman gak ada, siapa yang lindungi aku dan Bibi Dewi? Paman akan cari cara. Bang Jaya. Ini aku mau tanya, kerjaan di Desa Wijaya itu berangkatnya kapan? Lusa pagi. Kenapa? Aku ambil. Kamu sudah yakin? Sudah. Aku nggak bisa tunggu lagi. Paman Rizky, Paman mau pergi kerja lagi ya? Ya, 2 hari lagi Paman pulang. Kemarin Paman juga bilang 2 hari, tapi jadinya 3 hari. Kali ini beneran 2 hari kok. Dewi, makanan di kulkas sudah Abang masak. Obat untuk Nina ada di laci kedua. Sehari 2 kali. Pagi 1, malam 1. Kalau obatmu, Aku tahu. Abang udah bilang 8 kali. kondisinya lagi sakit. Jangan paksakan diri. Kalau udah nggak kuat, langsung telepon Abang. Abang ke gunung angkat peti. HP-nya ada sinyal nggak? Kalau turun pasti ada. Syukurlah kalau gitu. Berangkatlah. Abang kunci pintunya ya. Nina! Aku tahu, nggak boleh bukain pintu buat orang asing. Kalau ibu datang juga nggak boleh buka. Aku yang ngajarin dia.
Semenjak kakak ipar datang waktu itu, dia sendiri yang bilang, ibu bawa paman jahat. Aku nggak mau buka pintu. Nina, Paman pergi dulu ya. Jaga Bibi Dewi baik-baik. Janji kelingking. Janji kelingking 100 tahun nggak boleh berubah. Anda Pak Rizky? Benar. Ibu saya sudah meninggal 3 hari. Semasa hidup, beliau pesan harus dimakamkan di makam leluhur puncak gunung. Jalan ke sana, tahun lalu kena banjir bandang. Saya sudah panggil 7-8 orang. Setelah mereka lihat ke atas, mereka langsung pergi. Berapa beratnya? 320. Ibu saya seumur hidup makan saja berhemat, kurus sekali. Biar saya coba naik 1 kali, ngecek mana yang bisa diinjak atau enggak. Pak Rizky, jalan ini bahaya banget kalau Bapak nggak sanggup. Nggak ada jalan yang mustahil. Tunggu saya. Gimana? Bisa naik ke atas? Bisa. Ada 3 titik berbahaya. Semuanya sudah saya tandai dan perkuat. Besok pagi-pagi saya berangkat. Sebelum gelap bisa sampai puncak. Butuh bantuan. Saya bisa cari 2 orang. Nggak usah. Jalannya terlalu sempit. 2 orang malah bikin repot. Biar saya pikul sendiri ke atas. Pak Rizky, ibuku seumur hidupnya belum pernah hidup enak. Ini satu-satunya keinginannya. Tenang saja. Saya akan bawa nenek ke atas dengan aman. Kamu sudah makan? Sudah. Bibi yang manasin daging kecap buatan paman. Enak dah. Iya, tapi nggak seenak buatan paman. Kata Bibi manasinya kelamaan. Nina, dengerin kata paman. Cepat tidur ya. Paman juga cepat tidur ya. Paman hati-hati ya. Emang paman pernah nggak hati-hati? Nggak pernah, paman paling hebat. Selamat malam. Ayo, jalan. Pak Rizky, jangan gerak. Pak Rizky, mewakili ibuku, terima kasih. Sama-sama. Biarkan ibumu beristirahat dengan tenang. Biaya angkutnya 30 juta. Di dalam sini ada tambahan 5 juta. Ini dari kami sekeluarga. Sebagai tanda terima kasih. Bapak harus terima. Biaya angkut saya terima. Tambahannya tidak usah. Pak Rizky, waktu kecil, ibuku menggendongku lewati gunung ini ke pasar. Dulu dia juga begini, membungkukkan badannya. Jalan selangkah demi selangkah. Hari ini Bapak menggendongnya di perjalanan terakhirnya. Uang ini Bapak harus terima. Dewi, pekerjaan sudah selesai. Lancar. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Uangnya sudah kudapat. Berapa? 35 juta. Ditambahin sebelumnya, total 71 juta. 71 juta. Masih jauh dari 500 juta. Aku tahu masih kurang. Tapi dengan uang ini, Rumah Duka Damai bisa tambah stok barang. Bisa bertahan bulan depan. Asal ada kerjaan, uangnya pasti makin banyak. Nina ada di sebelah, mau bicara denganmu. Paman Rizky, paman sudah pulang. Paman sedang di jalan, besok pagi sampai rumah. Paman bilang mau pulang hari ini.
Paman pembohong. Tadi tertunda di jalan. Paman bawakan hadiah untukmu. Hadiah apa? Nanti paman kasih tahu. Kamu tidur dulu ya. Kalau gitu cepetan, aku tunggu. Permisi, bosnya ada? Saya sendiri. Ada yang bisa dibantu? Mau tanya, apa di sini bisa urus acara pemakaman? Bisa, Pak. Silakan duduk. Saya ambilkan air minum dulu. Ayah saya meninggal mendadak. Semalam kena serangan jantung. Dibawa ke RS tapi tak tertolong. Saya putera satu-satunya di rumah. Isteri saya sedang kurang sihat. Kedua anak kami masih kecil. Untuk urusan ini, saya kewalahan urus sendirian. Tenang saja Pak, kami bisa bantu atur semuanya. Baju jenazah, peti, dekorasi duka, sewa pemusik, dan hubungi krematorium. Layanan lengkap serba ada. Bapak temani saja mendiang ayah, biar saya yang urus sisanya. Kira-kira berapa biayanya? Tergantung paket yang Bapak pilih. Paket dasar 12 juta rupiah, termasuk baju jenazah, peti, rumah duka, dekorasi 3 hari, kremasi, antar jemput. Paket menengah 20 juta rupiah, tambah grup pemusik duka dan patung kertas. Paket mewah. Jangan sebut yang mewah. Saya cuma pekerja biasa. Uang saya tidak banyak. Apa paket dasar bisa lebih murah? Begini saja, 10 juta rupiah. Saya urus sesuai paket dasar, tapi pemusiknya akan saya panggilkan tanpa biaya tambahan. Benarkah? Ayah Anda sudah tiada. Penghormatan yang pantas. Tak boleh kurang. Bos, Anda sungguh pengertian. Tolong bantuannya ya. Tidak repot. Berikan saya alamatnya. Sore ini saya ke sana. Siapkan rumah duka. Halo, Pak Lestari. Melati. Ada yang mau ku beritahu. Kemarin ada pria bermarga Pratama datang belanja ke tempatku. Rizky Pratama? Benar, dia bilang buka toko baru bernama Rumah Duka Damai. Sesuai pesanmu sebelumnya, aku tak jual padanya. Tapi dia pergi keluar kota, lalu bawa banyak barang dari sana. Belanja berapa banyak? Katanya habis 20 juta rupiah lebih. Sepertinya dia masih punya uang. Aku mau ngerti. Ada apa? Rizky Pratama sudah restock barang. Dia masih punya uang. Terus, kenapa? Ada barang juga, butuh pelanggan. Tokonya masih baru. Siapa yang kenal? Jangan lengah. Coba kamu cari tahu. Lihat pesanan apa yang dia terima baru-baru ini. Bos, maaf ngerepotin. Sudah tugas saya. Pemain musik datang jam 3 sore. Kursi untuk layar sudah saya siapkan. 3 hari ini kalau butuh apa-apa, telepon saya kapan saja. Baik. Oh ya, nama bos siapa? Nama saya Rizky. Panggil saja Riz. Riz, kamu orang yang sangat baik. Sebelumnya saya ke rumah duka sejahtera, mereka minta harga langsung 25 juta. Katanya kurang 10 perak pun tidak bisa. Di sini selain murah, layanannya juga bagus. Rumah duka sejahtera itu sudah lama. Namanya besar. Wajar tarifnya mahal. Tempat saya ini baru buka. Mengandalkan dari mulut ke mulut. Kalau Bapak merasa puas, bantu saya promosi ya nanti. Itu sudah pasti. Nina kok ada di sini? Bibi Dewi kemana? Bibi Dewi bilang pusing, jadi nyuruh aku ke sini sendiri. Habis pulang sekolah, aku langsung ke sini. Gambarmu bagus banget. Kamu lapar ya? Paman Rizky ajak kamu makan ya. Paman Rizky, hari ini Paman dapat pesanan. Dapat dong. Benarkah? Jadi Paman udah bisa dapat uang? Bisa. Kalau gitu penyakit Bibi Dewi bisa sembuh. Pasti bisa. Paman Rizky pasti akan buat penyakit Bibi Dewi sembuh. Ayo, Paman Rizky ajak kamu makan enak. Makan apa? Kamu mau makan apa? Aku mau ayam goreng Nusantara. Ayam goreng Nusantara? Teman-teman di TK udah pernah makan. Aku belum pernah coba. Hari ini, Paman ajak kamu. Boleh. Paman, enak banget. Paman kok nggak makan? Paman nggak lapar, kamu makan aja. Kalau nggak habis gimana? Kalau nggak habis, dibungkus, bawa pulang buat Bibi Dewi nanti malam. Oke. Paman, lagi ngitung apa? Nggak ada, hitung uang. Lagi ngitung biaya operasi Bibi Dewi ya. Aku dengar dari Bibi Dewi, operasi Bibi butuh 500 juta. Paman, sekarang Paman udah punya uang berapa? Hampir, beberapa kerjaan lagi juga cukup. Aku juga mau bantu. Bantu gimana? Aku bisa gambar di toko, gambar yang banyak, terus ditempel di dinding. Biar tamu yang datang bakal nikcet toko kita bagus banget. Oke, Nina yang bagian gambar ya. Udah dapat infonya. Rizky Pratama ambil kerjaan keluarga Budi Santoso, pemakaman kakek Santoso. Bayarannya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah, paket dasar. Terus dengar-dengar dia ngasih mereka gratis sewa pemain musik. Dia rawa rugi buat cari nama. 10 juta rupiah, potong modal. Bisa untung 3 juta rupiah saja, udah bagus. Terus gimana? Mau kita recoki nggak? Nggak usah, biarin aja. Makin sering dia ambil orderan kecil, makin rugi dia. Aku mau lihat berapa lama dia bisa bertahan.
Gimana? Kau dari orderan kecil ini, nama dia jadi bagus. Nama baik? Emang nama baik bikin kenyang? Bisnis ini butuh koneksi dan sumber daya. Dia itu toko baru, gak ada pelanggan lama, gak ada pasokan stabil. Biar banyak orderan kecil, dia gak bakal bangkit. Jadi kita liatin aja nih. Lihatin aja. Tunggu sampai modalnya habis, dia bakal hancur sendiri. Ujung-ujungnya dia bakal balik mohon ke aku. Halo. Biaya pengobatan Dewi Pratama bulan ini 8,6 juta rupiah. Sudah nunggak 10 hari. Mohon segera dilunasi. Selain itu, untuk operasi transplantasi sumsum tulang, masa berlaku kecocokannya sisa 2 bulan. Kalau dalam 2 bulan biaya operasi belum terkumpul, kecocokannya akan hangus dan harus antre tunggu ulang. Saya mengerti. Sebelum akhir bulan, saya akan melunasi. Baik. Mohon secepatnya. Udah pulang? Ya. Nina, udah tidur? Udah tidur. Sejak pulang dia terus bilang, ayam goreng Nusantara enak, katanya Paman Rizky paling baik. Rumah sakit telepon lagi hari ini kan? Kok kamu tahu? Mereka juga telepon aku, katanya masa berlaku donor tinggal 2 bulan. Atau mendingan... Jangan ngomong gitu. Aku belum ngomong apa-apa. Aku tahu kamu mau ngomong apa. Kamu mau bilang batalin operasinya kan? Aku nggak setuju. Tapi 500 juta. Biar aku yang cari jalan. Biaya operasinya 500 juta. Emangnya sekarang kamu ada uang berapa? 40-an juta. Masih kurang 400 juta. Lebih dari 500 juta. 2 bulan. Gimana kamu dapat 400 juta lebih? Aku cari kerja, lebih banyak kerja. Pekerjaanmu cuma yang kecil. Satu kerjaan cuma dapat 2 jutaan. Buat dapat 400 juta, harus 100 kerjaan lebih. 2 bulan 60 hari. Sehari harus ambil 2 kerjaan. Kamu sendirian, mana mungkin bisa sanggup, Bang? Aku nggak mau jadi beban lagi. Nina masih kecil, dia butuh kamu. Kamu nggak boleh demi aku, sampai mati kelelahan. Kamu bukan beban, kamu itu adikku. Tapi... Nggak ada tapi-tapi, kamu fokus istirahat aja. Soal uang, biar aku yang urus. Bang Jaya. Riz, gimana kabarnya? Lumayan, dapat beberapa pesanan kecil. Raknya sudah mulai penuh. Sepertinya pesanan Desa Wijaya uangnya sudah terpakai. Manjaya, ada keperluan apa hari ini? Aku kesini karena ada kerjaan yang mau kuberikan padamu. Bos Wira dari Kampung Wira yang bisnis bahan bangunan. Ibunya baru meninggal. Bos Wira mau buat acara besar. Anggarannya 150 juta rupiah. Kerjaanku terlalu banyak, jadi tidak sempat. Aku mau kasih pesanan ini padamu. Yo paling 50 juta rupiah. Tapi standar Bos Wira tinggi. Rumah duka harus dihias secara tradisional. Pemain musik harus yang terbaik di kabupaten. Sesajen kertas harus lengkap. Boneka pelayan, gunung emas dan perak, mobil dan rumah mewah, semuanya harus ada. Peti matinya harus dari kayu cemara terbaik. Sebelum kremasi harus ada pendeta tahu untuk upacara. Aku bisa lulus itu semua. Ada satu lagi. Nenek Wira, penganut Buddha. Harus dikubur di Kampung Wira, dekat Pura Dhamma Sejati di Gunung Belakang. Jalan gunung itu lebih sulit dari jalan Desa Wijaya. Bos Wira juga minta harus angkat peti secara tradisional. 8 orang tanpa mobil. Aku bisa cari orang. Riz, pesanan ini tidak mudah. Bos Wira itu orang terkenal di sini. Kenalannya banyak. Kalau kamu sampai gagal, reputasimu akan hancur. Tapi kalau berhasil, koneksi Bos Wira bisa bawa banyak pelanggan. Kamu yang dikenalkan Bos Zhou Xiaohe. Benar. Bos Wang, turut berduka cita. Mari bicara di dalam. Bos Zhou sudah cerita padaku, kamu buka toko baru, namanya Gui Antang. Toko baru, punya pengalaman? Aku sebelumnya kerja setahun di Anfutang. Sudah angkat lebih dari 100 peti mati. Aku paham semua aturan dan prosesnya. Anfutang tokonya Chen Meifang. Benar. Apa hubunganmu dengannya? Dia kakak iparku. Kakak iparmu? Lalu, kenapa kamu malah buka toko sendiri? Prinsip kami berbeda. Xiaohe, aku orangnya sangat teliti. Ibuku seumur hidupnya sudah banyak menderita. Aku ingin memberinya pemakaman yang layak. Bos Zhou bilang kamu bisa. Aku percaya padanya, tapi aku peringatkan dari awal. Kalau kamu mengacaukannya, jangan salahkan aku. Tenang saja, Bos Wang. Aku pasti akan mengurus pemakaman Nyonya dengan sangat megah. Anggarannya 150 juta rupiah. Aku tidak menawar, tapi jangan coba menipuku. Tidak akan. Kalau begitu sudah diputuskan. Besok mulai siapkan aula duka. Lihat soto 3 juta, ditambah 40 juta lebih di tanganku. Totalnya jadi 150 juta. Masih kurang 350 juta untuk capai 500 juta. Tapi asalkan pekerjaan ini beres, koneksi Bos Wang bisa membawa lebih banyak pelanggan. Aku masih ada kesempatan.
Kak Zo, ini aku. Aku udah ambil kerjaan keluarga Wang. Aku mau minta tolong satu hal. Angkat tetik butuh 8 orang. Aku butuh cari 7 orang yang bisa diandalkan. Apa kakak bisa bantu kenalin? Bisa, aku kenal beberapa orang yang biasa ngerjain ini. Tapi bayarannya nggak murah. Satu orang minimal 500.000. Nggak masalah. Maaf ngerepotin ya, Kak Zo. Xiaohe, kamu harus serius ngerjain ini. Bos Wang itu, kalau kerjamu bagus, dia bisa mengangkat namamu. Kalau kacau, dia juga bisa menghancurkanmu. Aku paham. Halo, Laoli. Mei Fang, aku mau kasih tahu sesuatu. Urusan pemakaman keluarga Bos Wang di kota Wangjia. Kamu tahu kan? Tahu, Nyonya Tua Wang meninggal. Ada apa? Sebenarnya pekerjaan ini diterima oleh Zhou Deva, tapi dia serahkan ke He Ziyuan. Kamu bilang apa? He Ziyuan ambil kerjaan keluarga Wang, anggarannya 150 juta. Yang paling berjuta. Bos Wang sendiri yang bicara dengannya. Dengar-dengar, besok udah mulai menata olah duka. Ada apa? He Ziyuan ambil kerjaan keluarga Wang, 150 juta. Ya, 150 juta. Dari mana dia dapat modal buat orderan sebesar ini? Pak Jaya yang bantu dia. Terus gimana dong? Kalau orderan ini sampai sukses, koneksi Bos Wira bakal bawa banyak pelanggan buat dia. Nanti dia bakal beneran punya pijakan yang kuat. Jangan biarkan dia berhasil. Terus apa rencana? Keluarga Wira standarnya tinggi, prosesnya rumit. Asal ada sedikit kesalahan aja, Bos Wira nggak bakal lepasin dia. Maksudmu? Awasi dia, cek dari mana dia ambil barang, siapa aja yang bantu dia. Asal ada celah, langsung gagalkan semuanya. Ngerti. Bagus, kelihatan rapi. Barang kertasnya besok pagi dikirim. Pemain musiknya datang jam 3 sore. Pendeta Tao sudah saya hubungi. Besok lusa pagi ada ritual. Oke, Chris. Kulihat kerjamu bisa diandalkan. Kerja yang benar ya. Nanti kalau ada kerjaan, kurekomendasikan. Terima kasih, Bos Wira. Nggak boleh ada salah. Sedikit pun nggak boleh salah. Bos Wira. Riz, kebetulan lewat sekalian mampir ke sini. Silakan duduk. Tokonya nggak besar, tapi lumayan rapi. Belum lama buka, stoknya belum banyak. Pelan-pelan aja. Waktu itu pemakaman ibu mertuaku. Kamu urus dengan baik. Aku orangnya tepati janji. Beberapa hari ini, aku dan beberapa teman udah pada ngobrol. Kalau ada urusan duka lagi, mesti ingat kamu duluan. Terima kasih, Bos Wira. Ku dengar adikmu di rumah sakit. Ya, leukemia. Lagi nunggu operasi. Kurangnya berapa? Kurang 300 juta lebih. Ada kerjaan, kamu mau ambil nggak? Di kota utama ada bos perusahaan alat medis, namanya Pak Kinan. Ayahnya di kabupaten, meninggal di rumah tuanya. Wasiatnya ingin dibawa pulang ke makam leluhur di kota utama. Semua barang harus utuh, prosesnya harus lancar. Nggak boleh ada salah di jalan. Bayarannya 150 juta. Saya ambil. Nggak tanya detailnya dulu. Kalau bos kasih ke saya, berarti saya pasti sanggup. Oke, berani juga kamu. Pak Kinan tiba di kabupaten sore ini. Kalian ketemu di rumah duka, biar sekretarisku yang antar. Ini Rizky Pratama, bos rumah duka damai. Pak Kinan, rekomendasi khusus Pak Wira. Anda bos Rizky? Pak Kinan, turut berduka cita. Ayah saya meninggal semalam. Besok dikremasi. Lusa pagi harus berangkat. Konvoi mobil dari sini butuh 10 jam ke kota utama. Nanti kita lewat jalan pegunungan. Juga gerbang tol dan pos pemeriksaan. Peti mati, abu dan barang persembahan. Nggak boleh ada yang hilang. Nggak boleh ada yang rusak. Mengerti. Baiklah, besok ketemu di krematorium. Lati, kamu udah denger belum? Bos Wira kasih kerjaan lagi buat Rizky Pratama. Kerjaan apa? Dari Pak Kinan di kota utama. Bawa jenazah pulang kampung untuk dimakamkan. Ongkosnya 150 juta rupiah. Ya kos 50 juta rupiah lagi. Nyawanya sungguh kuat. Sekarang bagaimana? Satu dari Bos Wira, satu dari Pak Kinan. Kalau begini terus, uang yang dia punya benar-benar akan cukup. Kita tidak bisa membiarkannya membawa uang itu pulang. Bagaimana cara mencegahnya? Di jalan tidak bisa. Orang seperti Pak Kinan pasti bawa banyak orang. Susah kalau mau bertindak. Tapi saat dimuat dan diperiksa di krematorium, di bagian itu, kalau ada kesalahan sedikit saja, Pak Kinan tidak akan memaafkannya. Maksudmu kita sabotase barang yang dimuat? Awasi dulu. Lihat bagaimana dia memuatnya dan apa yang dia muat. Kalau ada kesempatan, langsung hancurkan saja. Halo Rizky. Bagaimana pemeriksaan hari ini? Sudah dironsen.
Dokter bilang besok ada 2 tes lagi. Baguslah, turuti kata dokter. Bang, wajahmu kelihatan pucat. Abang ambil kerjaan lagi? Ya, Berapa bayarannya? 26 juta rupiah. Pesanan besar lagi? Ya, dari kota utama. Lusa berangkat. Jangan larang aku, uangnya tinggal kurang sedikit. Setelah kerjaan ini selesai, kamu bisa segera dioperasi. Paman Rizky, kali ini Paman pulang berapa hari? 3 hari. Paman selalu bilang 3 hari, tapi malah jadi 4 hari. Kali ini sungguh 3 hari. Janji Kalincing. Janji kelingking tidak boleh berubah sampai 100 tahun. Pak Kinan, semua dokumen sudah diurus. Kremasi setengah jam lagi. Buci abunya mana? Saya bawa 3 pilihan. Porselen, kayu cendana, obsidian. Silakan pilih satu. Yang ini saja. Baik. Ayah, saya seumur hidupnya paling benci dibohongi. Bos Rizky, untuk pekerjaan ini, jangan bikin saya malu. Tidak akan. 1 set rumah kertas, sepasang boneka pelayan, 8 karangan bunga, 6 kardus dupa, dan uang kertas. 1 guci abu. Semua barangnya sudah masuk mobil. Guci abunya warna hitam. Barang persembahan kertasnya juga ada di mobil. Kayaknya dia tidak akan berangkat hari ini. Dia akan berangkat besok pagi. Sudah kuduga. Ganti barangnya. Ganti dengan apa? Ganti dengan barang cacat yang kelihatannya sama dari luar tapi gampang retak kalau tersenggol. Kalau guci abunya retak di tengah jalan, Pak Kinan pasti ngamuk. Rizky bakal tamat. rumah duka ada satpamnya. Setelah jam 11 malam, pintu belakang tidak ada orang. Kamu panjat tembok halaman belakang. Geraknya yang cepat. Kalau sampai tertangkap. Bukannya kamu bilang kali ini kamu paham kan? Aku sudah menunggumu dari tadi. Kau, siapa kau di sini? Aku sudah tahu kalian pasti akan berulang. Aku salah jalan. Salah jalan sampai ke lubang kunci truk. Lepaskan! Kau mau apa lagi? Siapa di sana? Pak, orang ini mencongkel kunci mobilku tengah malam. Ada yang tertangkap di halaman belakang, lagi mencongkel mobil. Kirim 2 orang ke sini. Nama? Arman. Ngapain kamu congkel mobil orang tengah malam begini? Aku mabuk. Salah jalan. Mabuk? Masih bawa alat segala. Ini bukan yang pertama. Beberapa hari lalu, dia juga masuk rumahku dari luar, dorong adik perempuanku, bikin keponakanku nangis ketakutan. Kasus itu sudah dilaporkan di sana. Kasus di rumah Rizky Pratama, percobaan pencurian. Itu kamu juga? Aku tidak sempat mencuri. Aku cuma... Sudahlah, jelaskan saja di kantor. Ini bukan ideku sendiri. Lalu ide siapa? Bang Jaya, ini aku. Arman baru saja ditangkap satpam di rumah duka. Mencongkel mobilku di halaman belakang. Sudah kuduga. Apa? Dia mengaku? Belum semuanya, tapi dia sempat bilang itu bukan idenya sendiri. Lalu siapa lagi? Melati Sari. Bang Jaya, kerjaan ini aku tak boleh buat salah. Jalan saja dengan tenang, sisanya biar aku yang pantau.
gimana? Nih mobil aman semua kan? Aman. Guci abu dan barang pemakamannya setiap sampai di rest area selalu kuperiksa. Nggak ada masalah. Bagus. 3 jam lagi sampai di jalan pegunungan. Jalan itu paling susah. Aku tahu. Kamu nggak tidur semalam. Cuma merem sebentar. Sebelum uangnya di tangan, jangan sampai kamu tumbang. Nggak boleh ada kesalahan. Nggak boleh salah sedikit pun. Di mobil ini bukan barang, ini nyawa Dewi. Pak Kinen, sudah sampai. Terima kasih. Ya tuh 50 juta, tak kurang sepeser. Sepanjang perjalanan kerjamu sangat rapi. Terima kasih Pak Kinan. Saya menepati janji. Nanti jika kota utama butuh bantuan, saya akan rekomendasikan kamu. Terima kasih. Cukup. Sudah cukup. Akhirnya terkumpul 500 juta. Halo, saya keluarga Dewi Pratama. Sisa biaya operasinya akan saya lunasi semua besok pagi. Akan saya lunasi semua. Tolong segera jadwalkan operasinya. Dewi, uangnya sudah cukup. Kakak, jangan bohong. Aku tidak bohong. 500 juta sudah cukup. Tunggu aku ya. Besok pagi aku akan kembali bayar semuanya. Selanjutnya, kurangnya 126.000. Mau dilunasi semua? Lunasi semua. Sudah selesai. Sore ini pasien akan ikut konsultasi praoperasi. Paling cepat besok bisa dioperasi. 200.000. Akhirnya cukup juga. Sama Rizky. Uangnya sudah dilunasi. Beneran sudah lunas? Sudah lunas. Kata dokter hari ini sore ini ada konsultasi praoperasi. Paling cepat besok sudah bisa masuk ruang operasi. Bibi, kenapa nangis? Bukannya uangnya udah cukup? Udah cukup. Bibi nangis karena bahagia. Kalau gitu, aku juga senang. Paman Rizky paling hebat. Nina, Bibi akan segera sembuh. Dokter, untuk adik saya, kapan bisa dijadwalkan operasinya? Sore ini kami evaluasi, pastikan kondisinya. Kalau tak ada masalah, besok pagi masuk ruang operasi. Apa operasinya berisiko besar? Transplantasi sumsum tulang memang ada risikonya. Kondisi praoperasi, proses saat operasi, reaksi pasca operasi tak boleh disepelekan. Baik, terima kasih dok. Uangnya sudah cukup. Tapi meski uangnya cukup, belum tentu nyawanya pasti bisa terselamatkan. Kamu yakin tadi pagi dia pergi ke rumah sakit? Aku lihat sendiri, dia masuk bawa amplop. Sepertinya dia melunasi sisa biaya operasinya. Sudah dibayar. Berarti sudah lunas. Hebat juga dia. Dia benar-benar berhasil mengumpulkan 500 juta. Terus gimana sekarang? Uangnya sudah masuk rumah sakit, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Uangnya memang masuk rumah sakit, tapi orangnya kan masih di sana. Kamu mau ngapain? Aku nggak akan sentuh uangnya. Aku akan serang mentalnya. Maksudnya? Sebelum operasi, pikiran gampang kacau. Asalkan Hana tahu kalau nyawanya ini dibayar pakai nyawa kakaknya, apa dia masih bisa tenang? Asalkan Nina tahu mamanya demi mereka sudah hampir gila, apa dia bisa diam dengan tenang? Kamu mau bikin ribut di rumah sakit? Aku mau mereka kacau sendiri. Ibu, ngapain kesini? Dewi, aku datang menjengukmu. Ku dengar biaya operasinya sudah terkumpul. Sebagai kakak iparmu, aku ikut senang. Tidak perlu. Keluar.
Dewi, jangan begitu. Bagaimanapun juga, kita ini keluarga. Keluarga? Saat kau suruh Arman ke rumahku buat obrak-abrik cari uang, kenapa tidak bilang kita keluarga? Itu Arman yang bodoh. Tidak ada hubungannya denganku. Jangan pura-pura. Nina, ibu belikan kamu buah. Kamu tidak mau lihat. Aku tidak mau. Kau tidak mau? Dulu kamu paling suka jeruk yang ibu beli loh. Dia bilang tidak mau. Kau tak paham. Dewi, kau tahu, Rizky demi kumpulkan 500 juta ini sudah angkat berapa peti mati? Dia tempuh jalan tebing. Dia lewati jalan gunung di malam hujan. Ke kota utama, dia menyetir belasan jam tak pejamkan mata. Nyawamu ini, dia tukar dengan nyawanya. Kalau operasimu berhasil, kau sangat beruntung. Kalau operasimu gagal, semua usaha keras kakakmu selama ini, semuanya bakal sia-sia. Pipi. Emang aku salah ngomong? Keluar! Kamu sekarang terbaring di ranjang rumah sakit. Begitu dibedah, hidup matimu di tangan takdir. Tapi gimana dengan Rizky? Dia masih harus terus bertahan. Pipi. Aku cuma mau lihat keadaanmu. Gimana keputusannya? Itu urusanmu. Mau apa kamu kesini? Mau lihat Dewi. Kenapa? Masa lihat saja nggak boleh? Udah ku bilang, jauhi mereka. Kenapa kamu panik? Aku kan nggak mukul atau malak dia. Kamu ngomong apa sama dia? Nggak ngomong apa-apa. Cuma bilang betapa susahnya kamu selama ini. Biar dia nggak lupa sebelum operasi seberapa banyak kamu menderita demi dia. Kamu sengaja mengacaukan pikirannya. Mengecau. Aku bicara fakta. Rizky Pratama, adikmu itu, kalau masih punya hati nurani, dia seharusnya sadar apa nyawanya itu sepadan dengan semua pengorbananmu. Berani kamu masuk ke kamar ini lagi. Urusan kita nggak akan selesai. Lepasin! Pergi sana! Rizky Pratama, jangan sampai kamu nyesel. Bukan aku yang bakal nyesel. Pat, Ya, perkataan kakak ipar hari ini, aku dengar semuanya. Jangan dimasukkan ke hati. Aku takut. Aku juga takut. Aku takut uangnya tak terkumpul. Takut kamu tak sempat dioperasi. Takut tak ada yang jaga Nina nanti. Takut keluarga yang diwariskan kakak pada akhirnya malah hancur. Tapi setakut apapun harus terus maju. Dewi, aku berjuang sampai hari ini bukan untuk dengar kamu bilang sepadan atau tidak. Ini demi mempertahankanmu. Baiklah, aku akan melakukannya. Bibi Dewi, kenapa menangis? Bibi tidak menangis, Bibi cuma ngantuk. Ini boneka kesukaanku. Peluk saja bonekanya, biar nggak takut lagi. Iya, Bibi peluk ya. Bibi Dewi, habis operasi nanti kita ke taman hiburan ya. Taman Rizky udah janji sama aku, sama Bibi juga kan? udah tidur? Baru aja. Besok operasi. Riz, polisi udah bawa kabar. Arman udah ngaku. Ngaku apa? Bobol mobil, acak-acak rumahmu, buka peti mati. Semua disuruh ngelatih. Tinggal nunggu dia ngaku aja. Dia nggak bakal ngaku. Nggak masalah dia nggak ngaku. Pengakuan Arman, CCTV rumah duka, laporan polisi, semuanya ada. Tunggu operasi adikmu selesai. Masalah ini kita beresin pelan-pelan. Bibi Dewi, cepat keluar ya. Iya. Kalau aku... Tidak ada kata kalau. Masuk lalu keluar. Cuma 2 langkah. Paman Rizky, Bibi Dewi pasti baik-baik saja kan? Pasti. Kalau begitu, jangan menangis. Makanlah sedikit. Aku nggak bisa makan. Harus tetap dipaksakan makan. Adikmu ada di dalam sana, antara hidup dan mati. Kalau kamu tumbang duluan, siapa yang urus?
Operasinya berhasil. Transplantasinya berjalan lancar. Selanjutnya tinggal pantau reaksi penolakan dan kondisi pemulihannya. Tapi masa yang paling sulit sudah berhasil dilewati. Herman Rizky. Bibi Dewi berhasil melewatinya. Dewi. Aku di sini. Apa aku masih hidup? Masih hidup. Kamu udah selamat. Kau maafin aku. Ngomong apa sih? Selama ini Amang udah kerja keras. Asal kamu hidup, Abang gak capek. Dewi udah sadar. Udah. Tuan Pratama, kasus Arman buktinya sudah kami kumpulkan. Pencurian, percobaan pembobolan, dan perusakan barang. Ditambah pengakuannya kalau melatih dalangnya, kami butuh Anda beri keterangan lagi. Kapan? Besok saja, kami akan pergi cari Anda ke toko. Selain itu, untuk melatih hari ini, kami sudah memanggilnya. Dia masih mengelak. Tapi pengakuan Arman, rekaman CCTV, dan foto dari TKP semuanya cocok. Dia nggak akan bisa ngeles. Sekarang saatnya dia bayar utang. Bang Jaya, aku nggak buru-buru. Biar Dewi pulih dulu. Aku tahu, tapi utang kelamaan ditunda bikin hati nggak tenang. Bukannya nggak tenang, aku takut Nina lihat. Melati Sari, Arman sudah mengaku. Kejadian di rumah Rizky Pratama, percobaan pencurian, di halaman belakang rumah duka, merusak kunci mobil, malam di keluarga Lestari, mengotak-atik peti mati, semua itu atas perintahmu. Dia bohong. Dia yang melakukannya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, jelaskan mengapa Bante Kepala Puradama Sejati mengakui kamu menyuruh orang menyumbang uang dupa dengan syarat menolak Rizky Pratama meminta upacara keagamaan. Itu hanya aku dan pihak pura interaksi normal. Dan juga ada ini, catatan panggilan. Kamu menyuruh Pak Surya, Pak Lestari dan Pak Zainal untuk memutus pasokan Rizky Pratama. Menyuruh peniup trompet membatalkan kontrak. Menyuruh pihak pura menolak. Kami sudah memiliki semua buktinya. Persaingan bisnis, apakah itu sebuah kejahatan? Persaingan itu tidak melanggar hukum. Menyuruh orang masuk ke rumah, merusak kunci mobil, merusak peti mati, itu melanggar hukum. Ikut kami ke kantor polisi dan jelaskan semuanya. Aku nggak mau. Masih ada pelanggan di tokoku. Memangnya tokomu ini masih ada pelanggan? Arman, ulangi ucapanmu tadi tepat di hadapan Mati Sari. Katakan sekali lagi. Mengutak-atik peti mati keluarga Wijaya, itu semua idenya. Dia bilang, kalau papan bawah dilonggarkan, saat pemakaman nanti akan pecah saat tertekan. Membobol mobil di rumah duka, dia juga yang menyuruhku. Dia bilang, guci abunya kalau diganti dengan barang jelek lalu pecah di jalan. Pak Kinan tak akan melepaskan Rizky Pratama. Menggeledah rumah Rizky Pratama, dia juga yang memberiku kunci dan lempengan besi. Omong kosong. Dasar tak tahu diuntung. Aku tak tahu diuntung. Bukannya kamu bilang kalau berhasil buat uang, Rizky Pratama habis, dia akan mengemis balik. Bukannya kamu bilang orang penyakitan dan bocah ingusan itu akan ciut kalau diancam. Dasar tak berguna. Kerjaan tidak beres, malah gigit balik. Duduk. Melati Sari, sekarang apa masih ada yang ingin kamu katakan? Paman Rizky, Paman hari ini tumben udah pulang. Bibi Dewi hari ini kondisinya sudah mendingan. Kata dokter, tinggal diobservasi sebentar. Paman pulang cuma mau ambil barang. Nanti malam temani dia di rumah sakit. Apa Bibi sangat kesakitan? Iya, sedikit. Tapi dia pasti perlahan akan sembuh. Kalau gitu, aku mau jenguk. Besok Paman ajak ya. Hari ini kamu di rumah dan bantu Paman satu hal. Bantu apa? Gambar yang kamu buat untuk Bibi, coba cari semuanya. Nanti kalau dia sudah pulang, kita tempel semuanya di dinding. Oke. Biaya sudah lunas. Operasi juga berhasil. Keluarga ini akhirnya tetap utuh. Riz, pihak kepolisian sudah ada hasil. Ya,
Arman sudah mengaku. Melati Sari juga sudah menyerah. Merusak peti mati, menyuruh membobol masuk. Semuanya sudah terbukti. Dia di mana? Masih di kantor. Tokonya juga disegel. Kalau kamu mau, bisa temui dia sekarang. Riz, amarah di hatimu ini sudah dipendam lama. Aku tahu. Jadi mau pergi? Kita tunggu sampai Dewi pulang dari rumah sakit. Bukannya aku peduli pada mereka. Aku cuma takut Nina melihatnya. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja dulu. Melati Sari, ada yang menjengukmu. Rizky Pratama? Bukan, ayahmu. Kamu masih tahu malu. Sebelum ayah datang, para tetangga pada ngetawain kamu. Bilang tokomu ditutup dan kamu dipenjara. Bilang demi uang, kamu bahkan menindas adik iparmu. Bahkan anak kandungmu kamu buang. Melati, kenapa kamu jadi seperti ini? Masih berani kamu panggil aku ayah? Waktu Adi baru meninggal, kamu nangis. Bilang gak sanggup. Rizky yang pulang bantu urus toko. Nina siapa yang rawat? Rizky yang rawat. Pengobatan Dewi siapa yang tanggung? Rizky yang tanggung. Terus kamu lakuin apa? Kamu bawa semua uang di rumah buat dipakai judi. Kamu bahkan habisin tabungan masa tua yang Rizky siapin buat ayahmu. Terus kamu hidup sama laki-laki gak jelas. Kamu lempar anak ke dia, kamu telan uangnya, bahkan suruh orang geledah rumahnya, hancurin petinya. Ayah sudah tua, tak bisa bantu apa-apa. Kalau kamu memang masih punya hati nurani, pergilah minta maaf ke Rizky dan minta maaf ke Nina. Ini gambar buatanku. Paman Rizky bawa kotak besar. Ini gambar buatanku. Bibi Dewi makan apel. Ini gambar kita bertiga. Pergi ke taman hiburan sama-sama. Gambaran Nina bagus banget. Hari ini dokter bilang apa? Katanya pulih dengan baik. Observasi beberapa hari lagi. Kalau nggak ada penolakan, udah boleh pulang. Paman Rizky, setelah Bibi Dewi pulang, apa kita bakal ke taman hiburan? Ya. Tunggu Bibi istirahat beberapa hari, baru kita pergi. Beneran? Beneran. Bang, urusan di kantor polisi gimana? Udah ngaku semua. Kakak ipar gimana? Masih di dalam. Bang, abang benci dia nggak? Dulu aku benci. Sekarang aku lebih kasihan sama kakakku. Gimanapun dia ke aku masih bisa tahan. Tapi dia buang Nina ke aku dan nyiksa kamu sampai hampir mati. Yang dia sakiti bukan cuma aku. Itu loh orangnya, yang buang anak kandungnya ke adik iparnya, terus malah milih hidup sama cowok lain. Dia juga nyuruh orang ngobrak-abrik rumah buat nyari uang, kurang ajar banget. Toko udah nggak ada, uang juga habis. Arman malah kabur. Bahkan Nina nggak mau ngakuin aku lagi. Mas Adi, aku udah hancurin keluarga ini. Pemulihannya bagus, indikator penolakannya stabil. Kalau sore ini hasil tes terakhirnya aman, besok sudah bisa pulang. Bibi Dewi bisa pulang. Terima kasih dok. Minum obat tepat waktu, kontrol rutin, dan jaga emosi ya. Baik dok. Bibi, Paman Rizky udah janji sama aku. Pas Bibi udah pulang, kita bakal ke taman bermain. Badanku masih kayak gini. Biarin aku istirahat di rumah 2 hari ya. Kalau gitu, hari istirahat kan pergi. Rizky. Mama. Ngapain kamu kesini? Aku mau jenguk Dewi. Itu juga Nina. Mereka nggak mau lihat kamu. Rizky, aku tahu aku nggak pantas kesini. Tapi aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa? Ngomong aja di sini.
Toko udah disegel. Arman udah kabur. Di kantor polisi, apa yang harus kuakui? Udah kuakui semuanya. Terus? Aku kesini bukan buat minta kamu lepasin aku. Aku tahu kamu gak bakal ngelakuin itu. Rizky, aku cuman mau bilang aku salah. Aku minta maaf sama kamu. Juga minta maaf sama Dewi. Apalagi sama Nina. Dulu aku selalu mengira sebagai seorang paman, kamu merawat Nina, merawat Dewi itu kewajipan. Demi cari uang di toko, kamu angkat banyak peti mati. Itu juga kewajipanmu. Tapi aku baru sadar, itu bukan kewajiban, tapi kamu yang rela. Usai kakakmu pergi, yang sungguh menopang keluarga, itu kamu, bukan aku. Apa kamu sudah selesai bicara? Sudah. Kalau begitu, pergilah. Kenapa kamu gak dengerin dia sampai selesai? Dia udah bilang semuanya. Kamu masih benci dia? Aku bukan benci. Aku sedih demi kakakku. Nina, kamu mau ketemu dia? Aku nggak tahu. Ada luka yang nggak bisa dihapus cuma dengan kata maaf. Apalagi luka yang menimpa anak usia 5 tahun. Tante, kaos kaki ini ada kelincinya. Aku pakai yang ini aja. Kak, dokter beneran bilang boleh pulang hari ini? Ya, lanjut istirahat di rumah. Ingat, kontrol rutin. Jangan masuk angin dan keluyuran. Berarti hari ini aku bisa bawa tante pulang, kan? Iya. Asik, tante pulang ke rumah. Waktu tante nggak di rumah, Nian-Nian jadi anak baik nggak? Aku cuci muka sendiri, pakai baju sendiri, terus bawain sandal buat Om. Siapa? Kakzo. Ini buat Xiao Hui. Aku mampir karena dia pulang hari ini. Makasih, Kazo. Wajahnya jauh lebih segar. Iya. Akhirnya dia pulih juga. Soal Melati, tokonya sudah habis total. Setengah rumahnya digadaikan. Bapaknya mencariku. Ingin tahu apa kamu mau menemuinya. Tidak mau. Oke, sudah kuduga. Riz, beberapa masalah sudah impas tanpa harus bertemu. Kondisinya sekarang lebih menderita daripada di penjara. Aku tak mau melihatnya. Aku cuma ingin bawa Dewi dan Nina pulang. Ya sudah, pulang saja. Hati-hati, Bibi. Kamu sekarang kayak bos kecil aja. Karena aku sudah besar. Pelan-pelan masuknya. Beng, aku beneran udah keluar. Ya, kamu udah keluar. Kita pulang. Sudah sampai di rumah. Duduklah dulu. Aku masak air dulu. Memang paling nyaman di rumah. Tante, duduklah lebih tinggi. Nyaman. Nanti aku nggak perlu dirawat di rumah sakit lagi kan? Nggak perlu. Cuma perlu check up, bukan rawat inap. Kakak masih mencatat pengeluaran? Pengeluaran toko dan biaya rumah sakit nanti, biaya obat dan check up, semuanya harus dicatat. Biaya operasinya sudah lunas. Apa masih banyak uang yang harus dikeluarkan? Ada, tapi masa tersulit sudah lewat. Sisanya pelan-pelan saja. Beberapa tahun ini, kakak selalu mencatat begini. Uang dari mana, dipakai buat apa, aku harus tahu. Kalau enggak, rumah bisa berantakan. Kak, sebenarnya dulu aku selalu berpikir setelah aku lulus dan bisa bekerja, aku bisa bantu ringankan bebanmu. Tapi karena aku sakit, malah membuat bebanmu makin berat. Kamu mulai lagi deh.
Aku bukan nyalahin diri. Aku cuma mau bilang, nanti aku juga harus bantu. Kalau aku udah lebih sehat, aku bantu di rumah duka damai. Kamu pulihin diri dulu. Aku tahu. Tapi aku bukan orang yang cuma bisa tiduran dan minum obat. Aku juga mau bangkit. Oke. Kalau kamu udah sembuh, bantu aku jaga toko. Paman. Paman bangunin kamu ya. Enggak kok, Bibi udah tidur. Udah mau tidur. Terus kita kapan pergi ke taman hiburan? Tunggu Bibi pulih beberapa hari lagi. Bukannya kamu udah janji sama dia? Iya, aku takut Paman lupa. Apa yang Paman janjiin ke kamu? Kapan Paman pernah ingkar? Enggak pernah. Paman Rizky, kita mau kemana? Ke suatu tempat dulu. Bukannya mau ke taman hiburan. Kita jenguk ayahmu dulu. Ayah, aku datang menjengukmu. Operasi Dewi sudah selesai. Dia sudah pulih. Nina juga sudah besar, sangat pengertian. Setelah kamu pergi, keluarga kita hampir hancur. Kakak ipar meninggalkan Nina padaku dan Dewi jatuh sakit. Awalnya aku benar-benar merasa tidak sanggup bertahan, tapi aku sudah berjanji padamu. Kamu menyerahkan Nina padaku, aku tak akan membiarkannya kehilangan rumah. Kamu menyuruhku menjaga Dewi, aku juga tak bisa membiarkannya pergi mendahuluiku. Sekarang Dewi sudah pulih. Nina juga baik-baik saja. Rumah duka damai sudah beroperasi. Aku berhasil mempertahankan keluarga ini. Kamu tenang saja ya. Kak Adi, kamu tenang saja. Keluarga kita baik-baik saja. Ayah, Paman Rizky tidak bohong. Dia benar-benar hebat. Dia bisa angkat peti mati, bisa cari uang, bisa jaga aku dan Bibi Dewi. Juga ajak kami ke taman hiburan. Paman Rizky, benar-benar taman hiburan. Ayo masuk. Kalian juga, cepat. Pelan-pelan, aku belum sembuh total nih. Kalau begitu, aku pegangin ya. Paman Rizky, Bibi Dewi, lihat aku. Nina, hati-hati tangannya. Tahu kok, aku di sini. Bang, lihat betapa senangnya dia. Dia sudah menunggu hari ini sejak lama. Bang, abang juga. Walau tidak bilang, sebenarnya abang lebih ingin menepati janji ini. Aku takut dia berharap, tapi akhirnya kecewa. Paman Rizky, cobalah sedikit. Manis. Bibi Dewi juga cobain. Manis banget. Aku udah mikul ratusan peti mati dan dapat ratusan tatapan sinis. Tapi saat ini, aku tiba-tiba merasa semua penderitaan itu rasanya terbayar sudah. Paman Rizky, kapan kita kesini lagi? Kamu maunya kapan? Setiap bulan. Bisa aja kamu. Kalau gitu, 2 bulan sekali. Oke, tunggu Bibi Dewi lebih sehat, baru kita kesini lagi. Cuci muka dulu, baru tidur. Iya.
Nanti pasti akan lebih baik, kan? Iya. Bang, Abang meminta aku menjaga Nina dan Dewi. Aku sudah melakukannya. Kedepannya aku akan terus jaga mereka. Paman Rizky. Paman di sini. Keluarga ini akhirnya bisa bernapas lega.